Halo, selamat siang, selamat berakhir pekan. Salam jumpa lagi di channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Hari ini tidak biasanya saya membawakan materi khusus tentang HACCP Awareness Course Training Program. Untuk itu teman-teman, dalam rangka mendukung upaya pemerintah, saya pun akhirnya memiliki ide untuk membawa materi ini secara online tentang bagaimana kesadaran kita akan ancaman bahaya dalam sistem HACCP. Oh ya teman-teman, sebagai pemula pasti teman-teman tidak mengerti apa artinya HACCP. HACCP adalah program Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu program atau sistem yang dibangun di dunia untuk mengendalikan ancaman bahaya. Ancaman bahaya ini yang dimaksudkan adalah bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia. Nah, bahaya dalam sistem HACCP itu ada tiga yang harus diwaspadai, yaitu ancaman bahaya biologi, kimia, dan ancaman bahaya fisik. Nah, saat ini dalam situasi saat ini kita berhadapan dengan ancaman bahaya biologi. Nah, ancaman bahaya biologi ini teman-teman tahu bahwa virus adalah ancaman bahaya biologi. Nah, ancaman bahaya ini virus, bakteri itu dalam kategori ancaman biologi. Nah, jika kita tidak melakukan upaya pengendalian, itu berarti kita akan terpapar atau terkontaminasi oleh pemaparan virus ke tubuh kita. Nah, itu yang berarti bahwa jika kita tidak mengendalikan poin-poin kritis, kita akan terpapar dan kita akan jatuh sakit. Nah, apa sih keuntungan? Apa sih kerugian? Nah, ada keuntungan dan kerugian teman-teman sebelum kita bicara tentang lebih jauh. Bagi pemerintah sudah pasti pemerintah akan mengeluarkan banyak uang untuk biaya kesehatan. Bagi usahawan dia akan juga merugi karena banyaknya kendala-kendala keuntungan profit akan, misalnya ada toko sedang dibuka tapi karena upaya pengendalian terhadap bakteri virus ini tidak bisa dikendalikan, akhirnya toko harus ditutup dan pendapatan berkurang. Begitupun dampak resikonya juga untuk karyawan. Nah, karyawan juga tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki penghasilan. Nah, itu dari sisi bisnis. Sekarang dalam sisi kesehatan teman-teman, dalam sistem HACCP itu kita harus mengendalikan kesehatan, yaitu dalam sistem yang kami peroleh bahaya yang saya informasikan dalam materi ini, yaitu bahaya biologis, yaitu virus ini harus dimulai dari health hygiene atau kesehatan, yaitu personal hygiene, yaitu kebersihan diri kita sendiri, yaitu kita perlu mempraktikkan pola hidup sehat mulai dari rumah. Misalnya Anda harus rajin mandi, Anda harus menyikat gigi, Anda harus memakai masker, Anda harus memotong kuku, dan sebelum Anda bekerja dan ketika Anda bekerja Anda harus ke tempat kerja, misalnya ke tempat usaha dengan pakaian yang selalu bersih. Nah, di situ praktik yang utama ada health hygiene ini harus mulai dari personal hygiene, yaitu kebersihan diri kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, yang dimaksud dalam sistem ini yaitu sistem mengendalikan bahaya biologi virus ini dengan pertama kita harus menjaga kesehatan diri dengan rajin mandi, menyikat gigi, dengan mencuci tangan, ini memotong jari. Maksud saya memotong kuku. Kuku itu kan sangat penting dari diri kita, karena di dalam kuku ini
bisa saja virus dan bakteri masih melengket walaupun kita telah melakukan upaya pencucian, yaitu cuci dengan sabun dengan segala, tapi kita lupa kuku ini. Nah, ini dalam sistem ini tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjut. Personal hygiene adalah sesuatu yang sangat penting untuk mencegah pengendalian kontaminasi. Jika kita sakit, teman-teman, itu berarti kita harus mengontrol diri kita untuk tidak mengkontaminasi orang lain. Nah, ini dalam sistem ini kita harus kendalikan dari diri kita sendiri. Nah, pakailah masker ketika Anda bersin. Anda jangan bersihadapan, atau ketika ada makanan Anda tidak boleh bersin. Nah, di situ virus apa saja, termasuk virus yang mengancam ini, bisa transfer ke orang lain. Nah, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Teman-teman, sekarang kita mengetahui bahwa personal hygiene atau kebersihan diri itu sangat penting untuk mempengaruhi atau menjaga, mengendalikan bahwa perkembangan virus itu tidak akan meningkat. Yaitu pertama, untuk selain kita pakai masker, selain kita jaga jarak, selain kita cuci tangan, tapi personal hygiene yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menggunakan selalu pakaian yang bersih. Kedua, kita harus selalu menggunakan masker yang ini. Pakailah dengan benar seperti ini, tutup, sehingga ketika kita berjalan atau kita berhadap orang lain, selalu tertutup atau terlindungi. Ketiga, ini kuku jari kita ini harus dipotong, teman-teman. Kuku jari kita itu tidak dibolehkan berminggu-minggu, atau seperti kita lihat teman-teman cewek itu selalu membiarkan untuk hiasan, tapi hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem kesehatan. Ketiga, kita harus cuci tangan ini 5 menit dari depan belakang semuanya dalam 5 menit. Setelah itu gunakan disinfektan sebelum kita masuki tempat kerja, atau sebelum kita memasuki rumah, atau ke pasar, atau tempat-tempat yang misalnya kita ada hajatan, teman-teman ada hajatan, ada situ ada air, situ Anda harus lakukan itu. Ketiga, kita bagi teman-teman yang bekerja dalam hal-hal yang itu, Anda harus menggunakan gloves karet, karena di situ Anda gunakan untuk membersihkan bakteri dan virus yang bisa transfer. Nah, ini hal-hal yang harus Anda lakukan. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan. Misalnya Anda menggunakan